Kalian pernah tidak merasa bahwa otak kalian agak lambat dalam menangkap sesuatu? Atau kalian gampang percaya dengan berbagai macam informasi yang ada di internet tanpa mikir dua kali tentang keasliannya? Atau kalian sudah baca buku dan nonton berbagai macam diskusi tapi masih tetap bingung untuk menyusun argumen? Kalau kalian pernah mengalami hal-hal seperti itu tandanya bukan karena kalian bodoh, tapi lebih karena otak kalian terlalu sering disuapi, bukan untuk dilatih. Otak itu perlu dilatih untuk bisa mencerna apa yang masuk ke dalamnya, agar kalian tidak lambat dalam menangkap sesuatu atau sulit untuk menyusun sebuah argumen setelah kalian membaca buku. Ibarat kata tubuh kalian, kalau kalian ingin punya otot yang bagus dan kuat, ya olahraga, datang ke gym, dan konsisten. Tapi kalau kerjaan kalian hanya rebahan sambil nonton motivasi olahraga saja, ya mana bisa otot kalian menjadi bagus dan berkembang. Sama halnya dengan otak yang perlu dilatih agar menjadi tajam dan kuat dalam mengingat ataupun mencerna sesuatu. Penelitian dari Stanford University menemukan bahwa kemampuan berpikir tajam dan kritis seseorang itu tidak ditentukan dari IQ yang mereka miliki, tapi diperoleh dari kebiasaan mental sehari-hari. Daniel Kahneman, seorang psikolog asal Amerika Serikat, mengatakan bahwa otak manusia itu mempunyai dua mode kerja, yaitu mode cepat, intuitif otomatis, dan mode lambat, analitis dan kritis. Masalahnya, kebanyakan orang terlalu nyaman berada di mode cepat, sehingga kemampuan berpikir secara tajam dan kritisnya tumpul, walaupun mereka tampak pintar secara akademis. Untuk membuat otak kalian lebih tajam dan kritis, maka yang harus dilatih adalah mode lambatnya melalui kebiasaan mental sehari-hari. Lalu dengan cara apa? Bukan dengan cara membaca secara cepat, tapi membaca dengan cara mendalam. Bukan dengan cara debat kusir, tapi dengan bertanya secara mendalam. Adapun 5 tips yang bakalan saya bagikan di sini agar otak kalian bisa lebih tajam dan kritis dalam memahami sesuatu. Yang pertama, latih otot berpikir dengan membaca secara bertanya, bukan sekedar mengikuti saja. Kebanyakan orang membaca hanya untuk tahu saja, tapi orang yang berpikir tajam dan kritis itu membaca untuk menggugat dan mempertanyakan apa isi buku yang dibaca. Misalnya, ketika kalian membaca sebuah opini, maka jangan hanya cuman menyerap, tapi pertanyakanlah. Apa sih premisnya? Apa bukti nyatanya? Apakah ada generalisasinya? Dan apa yang tidak dikatakan oleh penulis? Dengan mempertanyakan hal-hal tersebut, maka otak kita akan terlatih. Ibarat sebuah beban barbel kecil untuk otak kalian. Semakin kalian angkat, maka kalian akan semakin kuat untuk berpikir. Dalam sebuah buku How to Read a Book yang dikarang oleh Mortimer J. Adler, penulis asal Amerika Serikat, menyebutkan bahwa membaca pasif hanya akan memperbanyak informasi, tapi membaca aktif akan menciptakan sebuah pemahaman. Yang kedua, jauhkan diri dari distraksi selama 30 menit dalam satu hari untuk berpikir secara mendalam. Otak kalian itu tidak bisa menjadi kritis dan tajam jika terus-menerus berpindah-pindah fokus. Scrolling smartphone, melihat notifikasi, membuka obrolan cepat dalam Messenger adalah sebuah distraksi yang membuat otak terbiasa berpikir secara dangkal. Dalam bukunya yang berjudul Deep Work, Cal Newport menekankan bahwa pentingnya waktu berpikir tanpa sebuah distraksi. Mulai hari ini, cobalah untuk membiasakan meluangkan minimal 30 menit dalam satu hari untuk melakukan satu hal seperti membaca, menulis ide, atau merenungkan suatu pertanyaan yang besar. Singkirkan handphone kalian, singkirkan smartphone kalian tanpa adanya tab baru dan tanpa adanya multitasking. Ini bukan sekedar soal disiplin, tapi soal kebersihan mental, karena otak yang jernih adalah jalan menuju logika yang kritis dan tajam. Yang ketiga, biasakan berdialog dengan orang yang tidak sepemikiran. Otak itu ibarat seperti pedang. Jika diasah oleh benda dengan bahan yang sama, maka dia tidak akan menjadi tajam. Yang ada, pedang itu hanya tergores. Sama halnya seperti otak kita. Jika berdialog dengan orang yang satu pemikiran atau satu pandangan, maka otak kita tidak akan terlatih untuk menjadi kritis dan tajam. Berdialoglah dengan orang yang berbeda pemikiran atau berbeda pandangan, bukan untuk berdebat, melainkan untuk memahami bagaimana orang itu berpikir lalu mempertanyakannya. Yuval Noah Harari dalam karya bukunya berjudul Sapient mengatakan bahwa manusia maju itu justru karena kemampuannya menciptakan fiction kolektif, dan itu muncul dari keragaman tafsir dan ide. Semakin kalian melatih diri kalian untuk mendengar yang berbeda, maka semakin tahan otak kalian terhadap kesesatan berpikir. Keempat,
Gunakan yang namanya teknik slow thinking sebelum mengambil dan membuat kesimpulan. Dalam bukunya yang berjudul Thinking Fast and Slow, Danny Kahneman menjelaskan bahwa otak kita itu cenderung mengambil keputusan cepat yang keliru, hanya karena ingin nyaman dan yakin. Padahal tidak semua yang cepat itu baik. Terkadang keputusan dengan ritme yang lambat dan tepat akan bisa mendatangkan sebuah keputusan yang lebih akurat. Dalam hal ini, paksa otak kalian masuk pada mode lambat saat membuat keputusan. Pikirkan baik-baik dengan mendalam dan setelah yakin, ambillah keputusan itu. Contohnya, sebelum kalian setuju dengan sebuah ide atau gagasan, coba untuk menahannya selama 5 detik saja dan tanyakan 3 kemungkinan kekeliruan gagasan tersebut. Baru setelah itu kalian bisa mengambil sikap. Kebiasaan slow thinking ini bisa mencegah kalian tertipu dari berita palsu, propaganda, atau rayuan yang terlihat logik padahal hanya tipuan. Dan yang terakhir adalah tantang diri kalian untuk bisa menyampaikan ide secara lisan dalam 1 menit saja. Banyak orang yang merasa paham pada suatu ide atau gagasan sampai akhirnya dia diminta untuk menjelaskannya. Tetapi saat membuka mulut untuk menyampaikannya, kalimatnya tidak beraturan, berputar-putar, tidak jelas dengan diksi yang acak-acakan. Logikanya kabur dan ujung-ujungnya malah berbicara, ya pokoknya begitu deh. Padahal tanda seseorang berpikir kritis bukan seberapa banyak kamu mengetahui sesuatu, tapi seberapa jernih kalian bisa menyampaikan ide atau gagasan tersebut. Biasakan latihan dalam 1 menit. Ambil 1 topik, misalnya kenapa istirahat itu penting, atau apakah teknologi bisa membuat kita semakin pintar. Sampaikan secara lisan dengan jernih, singkat, dan padat. Jika perlu, rekamlah, lalu ulang berkali-kali hingga kalian bisa menyusun alur premisnya, kemudian alasannya, contohnya, dan kesimpulan dari topik yang sedang kalian utarakan. Nah, itu adalah 5 tips yang mungkin bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mempertajam otak kalian agar tidak tumpul. Tidak ada yang instan, dan semua melalui proses yang memerlukan waktu.